Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya merasa bersuka cita. Hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan 79. Kita sudah sampai kitab Ayub pasal 40 sampai 42. Saya akan membacakan Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu sekalian, ada saatnya kita berjalan dalam padang gurun, artinya penderitaan atau kesengsaraan, kesusahan, sakit, penyakit. Ada saatnya kita berjalan di padang rumput yang hijau, artinya kesejahteraan. Kita berada dalam kesejahteraan, kebahagiaan, sukacita, tidak ada masalah. Tapi yang perlu kita ketahui dan kita sadari bahwa dalam keadaan musim apapun yang kita hadapi, maupun senang, susah, kita hadapi semuanya itu, dan kita percaya bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Saya memberi tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan sama sekali tidak ada yang gagal. Di saat kita menghadapi kesulitan, di saat kita menghadapi kesenangan, kebahagiaan, satupun itu kalau rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Kita tahu dan berbeda yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami di mana Ayub seakan-akan penderitaan itu tidak pernah berhenti. Dari pertama dia sudah kehilangan segala-galanya, kehilangan kekayaan, kehilangan anaknya dan teman-teman, bahkan istrinya. Seolah-olah penderitaan Ayub itu tidak ada habis-habisnya. Di mana Ayub seakan-akan menderita terus-menerus dan menghimpit kehidupannya. Kita akan belajar beberapa poin apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan Ayub. Yang pertama, Ayub mengerti bahwa semua yang dialami adalah maksud Tuhan dan tujuan Tuhan. Jadi apa yang dialami Ayub itu Ayub percaya. Ayub mengerti bahwa semua itu adalah tujuan dan rencana Tuhan. Seperti ayat yang sudah kita baca pada pasal 1 sampai pasal 41. Di situ kita melihat seolah-olah dari pasal itu Ayub itu menderita dan tidak pernah berhenti menderita. Tetapi Ayub dalam pasal 42 ini Ayub baru menyadari akan rencana Tuhan. Dia mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub menyadari, Ayub yakin bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal terhadap Ayub. Poin yang pertama kita melihat Ayub itu mengerti bahwa semua yang dialami adalah maksud dan tujuan Tuhan. Dan
semua penderitaan yang dialami dari pasal 1 sampai 41 itu Ayub menyadari itu adalah rencana Tuhan. Dan pada pasal 42 tadi saya sudah mengatakan bahwa Ayub baru menyadari akan rencana Tuhan, yaitu Tuhan ingin menjadikan Ayub menjadi hamba yang kuat dan tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Jadi Tuhan ini ingin membentuk Ayub lewat percobaan, lewat penderitaan. Dia dibentuk supaya imannya itu tetap kuat untuk menghadapi proses. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita menghadapi tantangan masalah, biarlah kita tetap yakin apa yang diizinkan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Poin yang kedua, kita melihat Tuhan itu sanggup. Tadi dalam ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita proses di luar kemampuan kita. Tuhan tidak pernah memberikan proses di luar kemampuan daripada Ayub. Yang kita perlu pikirkan bahwa Tuhan itu baik. Dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Di dalam Mazmur pasal 23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tidak pernah aku akan kekurangan sesuatu pun. Jadi Tuhan Allah yang kita sembah itu, dia sanggup melakukan segala perkara. Dia, Tuhan itu akan menuntun kita dalam situasi kondisi apapun. Dan kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan gagal. Yang perlu kita lakukan adalah berserah dan percaya Tuhan itu mampu menolong kita lebih dari segala-galanya. Tuhan mampu menolong kita. Dan semua itu ada tujuan daripada Allah. Setiap penderitaan, setiap masalah yang kita hadapi itu ada tujuan Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin Tuhan itu rencananya tidak pernah gagal. Yang ketiga, poin yang ketiga, rencana Tuhan itu lebih besar dari yang kita pikirkan. Seringkali kita memikirkan sesuatu menurut kemampuan, hikmat kita. Tapi Tuhan itu merencanakan sesuatu yang indah, yang di luar pikiran kita. Dan dengan seizin Allah, kita melihat Ayub kehilangan harta kekayaannya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan istri dan sahabat-sahabatnya. Semua menjauhkan diri daripada dia. Dan kita tahu semua itu dirampas oleh iblis. Kaum keluarga dan teman-temannya sepakat untuk menaksirkan bahwa semua penderitaan Ayub itu karena dia berdosa kepada Tuhan. Itu adalah hukuman Tuhan menurut sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya sendiri. Kalau kita melihat dalam 42 ayat, dalam pasal 3 ayat yang ke-9, Ayub
pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan, Ayub 2 ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Itu istri yang selalu mendampingi Ayub. Dia suruh Ayub untuk mengutuki Allah. Menurut anggapan istrinya bahwa Ayub itu menderita aniaya karena dia berdosa. Menderita sengsara karena dia berdosa. Teman-teman sahabatnya menganggap dia karena dia salah. Tetapi kita melihat walaupun kaum keluarga teman-temannya sepakat menaksirkan kesengsaraan itu sebagai hukuman Allah. Karena alasannya besar dan mereka menjauhi Ayub. Mereka menjauhi Ayub. Istrinya juga setuju dengan pendapat sahabat-sahabatnya dan mendesak supaya mempercepat kematiannya. Tetapi kita tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan akhirnya kita melihat orang-orang teman-teman sahabatnya, masyarakat semua merasa dipermalukan karena Ayub, kesetiaan Ayub itu akhirnya dia dipulihkan keadaannya. Semua harta kekayaannya yang sudah hilang Tuhan kembalikan 2 kali ganda, dan anak-anaknya itu Tuhan kembalikan lagi anak-anaknya yang lebih cantik-cantik dan lebih ganteng-ganteng. Itu Tuhan ganti semuanya karena kesetiaan daripada Ayub. Jadi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Kita percaya kalau kita menghadapi masalah, percobaan, penderitaan, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada satu perkara pun rencana Tuhan yang gagal. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kembali kami boleh bersama-sama Tuhan untuk mendoakan seluruh jemaat-Mu GPDI El Shaddai. Sempurnakan firman-Mu, biarlah firman ini boleh menguatkan hati hamba-Mu, menguatkan seluruh sidang jemaat-Mu. Di saat-saat kita menghadapi masalah tantangan hidup, biarlah kami boleh tetap setia menjalani itu semua. Karena kami menyadari rencana-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu GPDI El Shaddai. Memberkati Ibu Gembala kami Susan Malino. Berikan kekuatan, ketabahan, hikmat dan kesehatan semua call center yang setia mengerjakan tugas-tugas mereka. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu. Balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.